Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Pengaruh Media Google Classroom terhadap proses menulis struktur teks inspiratif pada siswa kelas 9 SMP Al Mubarok, Tangerang Selatan. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri SPD MPD. Disusun oleh Larasati Windu Putri dengan NPM 19 10 63 10 886 dari kelas 4A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang, tahun 2021. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Dunia pendidikan harus senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, salah satunya dapat diwujudkan melalui pembelajaran dalam jaringan atau daring. Melalui pembelajaran daring tidak mengharuskan guru dan peserta didik saling bertatap muka. Adanya ancaman wabah virus corona yang tengah dihadapi bangsa Indonesia kini sebagai salah satu permasalahan nasional. Himbauan dari pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan tentang prosedur pencegahan virus COVID-19, yakni semua kegiatan sekolah harus ditiadakan dan anak-anak belajar dari rumah, dan semua guru pun harus bekerja dari rumah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh pembelajaran daring khususnya pada pembelajaran menulis struktur teks inspiratif dengan menggunakan media Google Classroom pada siswa kelas 9 SMP Al Mubarok. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 1. Apakah siswa mampu memahami materi pembelajaran menulis struktur teks cerita inspiratif secara daring? Yang kedua, apakah media Google Classroom dapat dinilai cukup efektif dalam proses menulis struktur teks cerita inspiratif? Yang ketiga, apa saja kekurangan dan kelebihan menulis struktur teks cerita inspiratif secara daring? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui tingkat pemahaman siswa, kedua, mengetahui efektivitas penggunaan media Google Classroom, yang ketiga, mengetahui kekurangan dan kelebihan pembelajaran menulis cerita inspiratif secara daring. Manfaatnya yaitu 1. Dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa selama melakukan proses pembelajaran dengan media Google Classroom. Yang kedua, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para guru atau pendidik dalam memilih media pembelajaran. Bab 2 Pembahasan. A. Kajian teori. Yang pertama, menulis. Juhairi mengatakan bahwa menulis adalah suatu keterampilan yang dapat dilatih. Hal ini sejalan dengan pendapat Ebo yang mengatakan bahwa setiap individu dapat menulis. Pranoto juga mengatakan bahwa menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan suatu hal kepada orang lain melalui tulisan. Sedangkan menurut Akhaidiyah mengatakan bahwa menulis adalah suatu aktivitas bahasa yang menggunakan tulisan sebagai medianya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis adalah ungkapan atau ekspresi yang dituangkan dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca oleh para pembacanya. Dengan kata lain, menulis merupakan berkomunikasi secara tidak langsung. Tulisan merupakan rangkaian huruf yang memiliki makna dengan segala kelengkapan ejaannya. Yang kedua, teks inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan salah satu bentuk prosa yang memuat kisah seseorang dan bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa merupakan salah satu karangan bebas yang tidak terikat aturan yang terdapat dalam puisi. Cerita inspiratif biasanya memuat pengalaman pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali ke dalam bentuk prosa. Berikut ini terdapat beberapa struktur dalam unsur teks cerita inspirasi, terdiri atas yang pertama 1. Orientasi, yaitu tahap pengenalan yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita.
Yang kedua, rangkaian peristiwa, yaitu awal terjadinya peristiwa sampai puncak masalah. Yang ketiga, komplikasi, yaitu tahap puncak dari peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, resolusi, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi yang dikendurkan pada tahap resolusi. Yang kelima, koda, yaitu bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Yang ketiga yaitu Google Classroom. Menurut Abdul Barir Hakim, Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem e-learning. Servis ini didesain untuk membantu pengajar membuat dan membagikan tugas kepada pelajar secara paperless. Dengan demikian, Google Classroom merupakan suatu aplikasi yang disediakan oleh Google for Education untuk menciptakan ruang kelas dalam dunia maya. Aplikasi ini dapat membantu memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih mendalam. Pembelajaran dengan menggunakan rancangan kelas yang mengaplikasikan Google Classroom sesungguhnya ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan siswa tidak lagi menggunakan kertas dalam mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya, yang B yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode yang menguraikan data berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan terjadi dengan menggambarkan kondisi apa adanya. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif yang merupakan suatu teknik dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang ditemukan secara umum, kemudian dianalisis dengan teori yang berkaitan guna memperoleh hasil atau jawaban dari permasalahan yang diteliti. C. Hasil penelitian. Kegiatan observasi dilakukan kepada salah satu siswa SMP Al-Mubarak kelas 9 pada Kamis 1 April 2021 mengenai pembelajaran menulis struktur teks inspiratif. Pada situasi pandemi saat ini, pembelajaran dilakukan secara daring melalui media Google Classroom. Berikut data siswa. Dari data tersebut, terlihat bahwa saat ini narasumber berusia 15 tahun. Berdasarkan fase perkembangan kognitif menurut Piaget, maka narasumber dapat dikategorikan pada tahap operasional formal atau 12 tahun ke atas. Pada tahapan ini, seorang anak telah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkannya, dan merencanakan masa depan secara sistematis. Berikut ini merupakan tahapan penugasan guru kepada siswa yang dipaparkan oleh narasumber. Yang pertama, guru memberikan materi melalui Google Classroom sesuai dengan jadwal mata pelajaran. Yang kedua, guru memberikan tugas mengenai materi struktur teks inspiratif dan siswa pun diminta untuk memberikan kesimpulan mengenai isi teks inspiratif tersebut. Yang ketiga, setelah itu guru memberikan tenggat beberapa hari untuk mengerjakan tugas tersebut, atau waktu pengumpulan disesuaikan dengan bobot tugas yang diberikan. Yang keempat, setelah selesai siswa dapat mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan dengan mengirimkan file tersebut pada kolom tugas di Google Classroom. Lebih lanjut, narasumber mengatakan bahwa materi pembelajaran menulis struktur teks inspiratif belum diajarkan sebelumnya. Namun, para siswa-siswi SMP Al-Mubarak lebih sering diberikan tugas untuk menentukan struktur-struktur teks lainnya. Selain menggunakan media Google Classroom, pemberian materi pembelajaran pun terkadang ditambahkan dengan media PowerPoint atau guru mencantumkan link blog yang pembahasannya sesuai dengan materi pembelajaran. Tentunya penggunaan media dalam pembelajaran memiliki dampak dan efek yang berbeda-beda. Narasumber mengakui bahwa pembelajaran yang telah dilakukan melalui media Google Classroom sudah dirasa cukup baik. Meskipun sudah dirasa cukup baik, terkadang narasumber masih merasa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, hal yang ia lakukan adalah bertanya kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu guru bahasa Indonesia, dan mencari informasi melalui internet.
Selain bertanya kepada guru ataupun mencari informasi melalui internet, siswa pun memiliki buku pegangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Buku yang menjadi pegangan siswa adalah buku cetak Bahasa Indonesia SMP kelas 9 semester ganjil K13. Di dalam buku pegangan ini memiliki pembahasan materi yang cukup lengkap, terutama pembahasan mengenai teks cerita inspiratif. Pembahasan materi tersebut mulai dari pengertian inspiratif, contoh teks cerita inspiratif, struktur teks cerita inspiratif, sampai dengan beberapa soal atau penugasan untuk melatih tingkat pemahaman siswa. Yang D. Kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Kelebihan yang dirasakan oleh narasumber selama pembelajaran menggunakan media Google Classroom ialah membuat tugas menjadi lebih efisien atau dari segi pengumpulan dan pembuatan tugas yang dilampirkan. Secara teknis, guru meminta kepada para peserta didik untuk mengerjakan tugas dengan cara menuliskan hasilnya pada buku masing-masing, lalu mengunggahnya pada lampiran tugas di Google Classroom dalam bentuk JPG atau foto. Sedangkan kekurangannya ialah terkadang para siswa atau siswi masih kesulitan dalam memahami materi yang diberikan, baik berupa PowerPoint ataupun link blog yang diberikan. Selanjutnya bab 3 penutup. Yang A. Kesimpulan. Di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda di berbagai negara termasuk Indonesia, mengharuskan adanya pembatasan pada setiap aspek kegiatan termasuk di bidang pendidikan. Dan kini proses pembelajaran harus dilakukan secara daring. Penggunaan media Google Classroom merupakan salah satu media yang cukup banyak digunakan oleh para guru atau pengajar dalam memberikan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan menulis struktur teks cerita inspiratif kepada siswa SMP Al-Mubarak kelas 9, didapatkan hasil pembelajaran menulis yang cukup baik. Namun, proses pembelajaran tidaklah cukup jika hanya menggunakan media Google Classroom saja. Hal ini dikarenakan siswa masih membutuhkan informasi yang lebih mendalam terkait materi yang diberikan, baik itu mencari informasi melalui internet, buku pegangan yang dimiliki, ataupun bertanya kepada guru yang bersangkutan. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada guru atau pengajar untuk lebih selektif lagi dalam memilih media yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Penggunaan satu media saja akan dirasa kurang maksimal. Penambahan media pembelajaran menjadi hal yang cukup penting untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa. Dan bagi para peserta didik pun diharapkan memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi agar tidak terpaku pada materi yang diberikan oleh guru saja, melainkan dapat mencari informasi lebih mendalam untuk mengembangkan pemahaman yang dimiliki. Sekian dan terima kasih. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.